lakukan. Terima kasih. Terima kasih saudara-saudara, kita bersama-sama merenungkan tema Satukanlah Dirimu dengan Hatiku, kutipan dari buku harian Faustina nomor 873. Saudara-saudari terkasih, ya, Tuhan Yesus bersabda kepada Santa Faustina, "Putriku yang terkasih, engkau telah memahami dengan baik lubuk kerahimanku. Aku akan melaksanakan apa yang engkau minta. Tetapi satukanlah dirimu terus-menerus dengan hatiku yang sedang menjalani sakratul maut dan lakukanlah penyilihan kepada keadilanku. Ketahuilah bahwa engkau telah minta kepadaku suatu hal yang besar, tetapi aku tahu bahwa ini semua dibisikkan oleh kasih-Mu yang murni kepadaku. Karena itu, aku akan menuruti permintaan-permintaanmu." Para sahabat, sebuah sabda yang sungguh amat indah dan meneguhkan kita semua. Yesus menyatakan kepada Faustina, "Putriku terkasih, engkau telah memahami dengan baik lubuk kerahimanku." Betapa Yesus merasakan bahwa Faustina sungguh-sungguh mencintainya secara total dan memahami dengan amat baik rahmat belas kasih Allah. Para sahabat, kita tahu bahwa menurut pengajaran gereja, orang yang meninggal dalam keadaan dosa berat tidak mungkin luput dari siksa neraka. Hanya Allah sendiri yang berkuasa menyelamatkannya lewat suatu cara yang tidak diketahui oleh manusia. Dan inilah kerahiman. Dan kerahiman Allah itu apa? Sungguh-sungguh tak terbatas dan sungguh tak terpahami. Lautan belas kasih dan kerahimannya sungguh amat luas dan tak terpahami oleh kekerdilan hati manusia. Kita ingat ketika Yesus tergantung di kayu salib. Saat itu dia diejek oleh para pemimpin agama Yahudi, oleh para prajurit Romawi, dan sebagian besar rakyat yang menyaksikan peristiwa itu di Golgota. Betapa sakitnya Yesus, bukan hanya karena penderitaan memanggul salib, dianiaya, tetapi Yesus ketika dia digantung itu, dia mengalami ejekan dan hujatan dari begitu banyak orang. Nah, salah satu penjahat yang disalibkan bersama dengan dia menambah jumlah cemooh dan ejekan itu. Ya. Dia mengatakan, ya, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Orang ini ya sebenarnya dia dalam keadaan tersalib, tapi dia masih mampu, masih mengejek Yesus, mencemooh Yesus. Betapa sakitnya hati Yesus. Kita bisa merasakan itu. Namun yang indah apa? Ada penjahat lain yang di samping Yesus itu melihat bahwa Yesus sedang diperlakukan dengan tidak adil. Lalu ia menegur sahabatnya, temannya, penjahat yang menghujat Yesus itu. Dan kemudian setelah berbicara bahwa Yesus tidak bersalah dan tidak layak dihukum, ia memohon dengan rendah hati kepada Yesus. "Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai Raja." Yesus sungguh tersentuh oleh sikap tobat dan pengakuan iman penjahat ini. Ini suatu simpati yang sungguh besar yang memang diharapkan oleh Yesus. Dan Yesus berpaling kepadanya dan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Sesuatu yang sungguh amat indah. Mestinya penjahat ini akan tidak luput dari siksa neraka.
tetapi karena sikap tobat dan pengakuan imannya dan simpati yang diberikan kepada Yesus, kerahiman Allah sungguh diperlihatkan dengan sangat nyata. Yesus mengatakan kata-kata yang sungguh amat indah. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, keselamatan kekal bagi manusia adalah menjadi alasan bagi Kristus untuk turun ke dunia. Dia rela menanggung sengsara, menerima semua kesengsaraan dan penderitaan, serta taat kepada Bapa untuk mati di kayu salib. Karena itu, seluruh kehidupannya ditujukan untuk mengemban misi ini. Dan Kristus telah melaksanakannya dengan amat sempurna. Bahkan sampai pada menjelang akhir wafatnya, dia tidak membuang kesempatan sedikit pun untuk menyelamatkan pencuri, penjahat yang disalibkan bersamanya itu. Kesempatan yang sangat sempit menjelang akhir hidupnya pun juga masih dimanfaatkan untuk memberikan rahmat keselamatan itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, Uskup Agung Fulton Sheen mengatakan bahwa dalam peristiwa penyaliban ini terjadi suatu drama dari keinginan, will, dari dua pencuri yang disalibkan bersama dengan Yesus. Memang ada begitu banyak hal yang terjadi di luar diri kita, yang seringkali terjadi di luar kontrol atau pengaruh kita. Namun satu hal yang dapat kita kendalikan, yang bisa kita pengaruhi, yang bisa kita manage adalah apa? Keinginan kita. Keinginan kita. Di luar mungkin saja terjadi sesuatu yang begitu menyesakkan, membuat marah, membuat kecewa, jengkel, dan sebagainya. Namun kita masing-masing tetap dapat memutuskan untuk tetap menjadi tenang. Nah, bagi umat Katolik, ketenangan ini berasal dari mana? Ini bersumber dari Kristus yang menderita, wafat, dan bangkit. Oleh sebab itu, Kristus telah mengatasi segalanya. Maka kita dapat tetap tinggal tenang. Sebab tak ada sesuatu pun yang dapat terjadi di luar rencana. Maka yang mengagumkan dari iman Faustina ini, ya, keberanian Faustina dan pemahamannya yang tepat akan kerahiman Allah yang tanpa batas. Dalam kasihnya kepada Allah, bahkan ia berani meminta sesuatu yang nampaknya mustahil. Ya. Pribadi yang mampu dan berani meminta sesuatu yang nampaknya mustahil hanyalah pribadi yang sungguh-sungguh memahami dengan tepat kerahiman Allah yang tanpa batas dan yang memiliki cinta yang tanpa batas pula. Maka Tuhan mengatakan, aku akan melaksanakan apa yang engkau minta. Tetapi satukanlah dirimu terus-menerus dengan hatiku yang sedang menjalani sakratul maut, dan lakukanlah penyilihan kepada keadilanku. Jadi ada dua hal. Pertama-tama yang diminta apa? Sebelum Yesus mengabulkan apa saja yang diminta, Yesus meminta supaya Faustina melakukan ini. Pertama, terus-menerus menyatukan diri dengan hatinya yang sedang mengalami sakratul maut. Dan yang kedua, melakukan penyilihan kepada keadilannya. Kedua syarat ini sebenarnya lebih sebagai suatu tanda kasih. Kalau orang itu sungguh-sungguh mengasihi, maka dia rela untuk berbuat yang lebih. Ya. Dan ini bukanlah sebuah doudes seperti zaman para dewa. Ya. Zaman para dewa doudes itu adalah saya memberi supaya engkau nanti memberi. Saya berikan persembahan supaya engkau memberi saya rahmat-rahmat yang saya butuhkan. Jadi perbuatan saya merupakan sebuah pancingan. Ya, supaya saya dapat pahala. Saya berbuat baik supaya nanti saya dapat pahala. Orientasinya tetap pada diriku, pada keuntunganku. Ini hanya akan memupuk sikap egoisme saja.
Bagaimanapun juga Tuhan itu juga rindu untuk dikasih pula. Maka kita dipanggil untuk mengasihi Dia, bukan karena supaya kita nanti kemudian dikasih Tuhan. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan, saya mencintai Tuhan. Ya. Karena Tuhan telah berbuat sesuatu lebih dahulu. Sebagaimana Allah, Yesus mencintai saya, bukan karena ya supaya saya nanti membalas cintanya. Tapi dia mencintai saya karena dia memang mencintai saya. Hakikatnya adalah sang cinta, kerahimannya tanpa batas. Tuhan memang pasti akan memberi. Tetapi kalau engkau memberi, engkau akan menerima lebih banyak dari yang kau minta. Ya. Kalau kita memberi lebih banyak, Tuhan akan memberi lebih banyak daripada apa yang kita minta dan harapkan. Maka Yesus terus mendidik jiwa. Ya. Ia ingin supaya jiwa itu semakin maju, semakin berkembang. Ya. Maka pertama-tama Yesus minta apa? Satukanlah dirimu dengan hatiku. Satukan dirimu dengan hatiku. Artinya, masuklah ke dalam lubuk kerahimanku sambil merasakan bahwa aku hidup karena selalu memberi. Pahamilah hai jiwa, engkau pun akan menjadi serupa denganku, asal engkau hidup bagi yang lain, bukan bagi dirimu sendiri. Maka kalau kita menyatukan diri kita dengan hatinya yang sedang mengalami sakratul maut, kita masuk dalam lubuk kerahimannya, hatinya yang terus memberi dan terus memberi. Dan semakin kita masuk dalam lubuk hatinya, kita pun juga akan menjadi semakin serupa seperti dia yang hidupnya memang untuk orang lain, bukan untuk keselamatan diri sendiri. Maka ketika kita menyatukan diri kita dengan hatinya yang sedang menanggung sakratul maut, kita akan semakin diperbarui hati kita seperti hatinya yang memberikan hidup semata-mata untuk keselamatan orang lain tanpa memikirkan keselamatan diri sendiri. Kedua tentang penyilihan, lakukanlah silih demi keadilanku. Ini tidak bisa dipisahkan dengan syarat yang pertama itu. Ketika manusia menyatukan hati dengan Yesus yang sedang menderita, dia sebenarnya ikut serta dengannya sebagai penyilih. Dia ambil bagian dalam penderitaan Tuhan. Dan ini indah sekali karena dengan penyilihan itu maka terjadi pertemuan dua hati. Dua hati dalam kasih yang selalu memberi. Dan ini pasti menyilih dosa jiwa yang tercemar oleh dosa. Yesus yang terus mencintai manusia dan manusia yang menyatukan hatinya dengan hati Yesus. Di sana terjadi pertemuan dua hati yang selalu memberi. Dan ini pasti akan berdaya guna untuk keselamatan jiwa-jiwa di api pencucian, jiwa-jiwa yang membutuhkan rahmat penebusan. Maka kasih murni mengizinkan manusia mengemukakan doa berani dan penuh iman sebagaimana doa Faustina. Faustina bisa sampai pada doa yang nampaknya mustahil itu karena kasihnya sungguh murni, karena dia paham benar betul akan lubuk kerahiman Tuhan dan dia pun mampu menyerukannya. Yesus, berkat kuasa kerahimanmu yang tak terselami, aku mohon kepadamu agar semua orang yang akan mati pada hari ini terlepas dari api neraka. Juga kalau mereka memiliki dosa-dosa berat. Hari ini adalah Jumat, hari kenangan akan sakratul mautmu yang pedih di salib. Karena kerahimanmu itu tidak terselami, maka para malaikat tidak akan heran mengenai hal ini. Ini suatu doa yang sungguh amat berani, yang diungkapkan karena cinta yang dalam dan pemahaman yang tanpa batas akan kerahiman Allah. Jumat, jam kerahiman memang sungguh saat di mana Yesus mengabulkan permohonan bagi jiwa-jiwa
agar mereka tidak jatuh dalam api neraka, meskipun mereka telah berdosa berat. Semakin kita memahami intisari kasih Tuhan, dan semakin murni kasih kita semakin berani minta apa saja yang dibutuhkan manusia yang paling malang. Bila itu kita lakukan pada jam kerahiman, tentu saja bukan hanya sekedar mendaraskan doa jam kerahiman, tetapi mempraktekkannya, menyatukan diri dengan hatinya, dan melakukan penyilihan, sebagaimana diminta oleh Yesus. Sambil merenungkan karya kasih yang tak terhingga, pastilah jiwa kita akan berubah tahap demi tahap. Dan di sana, tentu saja, malaikat-malaikat pun akan kagum dengan perubahan pada jiwa kita. Maka para sahabat yang terkasih, kita diundang untuk terus tekun dalam doa, terutama juga dalam jam kerahiman ini, untuk dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta, cinta yang murni, dengan pemahaman akan kerahiman Allah yang tak terbatas, menyatukan hati dengan hatinya yang sedang menghadapi sakaratul maut, dan membuat penyilihan demi keadilannya. Di sana, selain kita menyelamatkan banyak jiwa, jiwa-jiwa kita sendiri akan semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan semakin maju, menjadi semakin serupa dengan hatinya Sang Maha Cinta. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Romo Dwi Cokro, renungannya yang sangat memberkati kami semua. Mohon berkat Romo dan doa penutup. Terima kasih Romo. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber segala kebaikan dan kasih, Putramu Yesus Kristus mengundang kami untuk terus menyatukan hati dengan hatinya yang sedang mengalami sakratul maut, dan membuat penyilihan bagi dosa-dosa dunia demi keselamatan jiwa-jiwa pendosa. Ajari Tuhan kami untuk sungguh terus mengembangkan cinta, untuk terus bertumbuh dalam cinta, cinta yang murni dan tulus, serta semakin memahami betapa besar dan luas kerahiman-Mu yang nyata dalam diri Yesus. Di sana tentu kami sendiri akan bertumbuh menjadi pribadi yang semakin rela untuk memberikan hidup kami demi keselamatan banyak orang. Di sana jiwa kami semakin maju, berkembang, semakin menyerupai hati Yesus yang Maha Suci, yang Maha Rahim. Kiranya Tuhan, Engkau terus menuntun kami, agar kami terus berkembang, jiwa kami semakin maju, semakin bertumbuh, sehingga keserupaan kami, sebagaimana saat pertama kami Kau ciptakan dalam keadaan indah, kami pun juga boleh kembali kepada martabat mulia itu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo.